Masih di Aju Siang bersama saya Aulia Wardani. Pemirsa, kericuhan mewarnai eksekusi rumah milik anak Menteri Pekerjaan Umum era Soeharto di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Sang pemilik atau pihak tergugat meninggal saat eksekusi tengah dilakukan. Aksi saling dorong antara massa dari penggugat dan tergugat mewarnai eksekusi lahan dan bangunan seluas 1.500 meter di Jalan Lebak Bulus 3, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Kericuan yang sempat berjalan lama akhirnya terhenti setelah sang pemilik bangunan, yaitu Hanif Radinal sebagai tergugat, jatuh pingsan dan meninggal dunia. Hanif Radinal diketahui merupakan anak dari Radinal Mochtar yang merupakan Menteri Pekerjaan Umum di era Presiden Soeharto. Meski adanya korban jiwa dalam eksekusi, namun PN Jakarta Selatan tetap melanjutkan proses pengosongan lahan dan bangunan. Kuasa hukum menyayangkan atas eksekusi ini, karena selain gugatan dari korban yang masih berproses di PN Jaksel, namun eksekusi tetap dilanjutkan hingga mengakibatkan kliennya meninggal dunia. Tapi mau apa boleh buat, sedangkan kami saat ini sedang mengajukan proses di PN Selatan juga dengan nomor perkara 996 sedang berjalan, sedang berproses, sedang menunggu pembuktian dari pihak tergugat, yaitu yang sekarang pemohon. Jadi sebetulnya ini belum selesai secara hukum. Sementara dari pihak PN Jaksel menyatakan eksekusi sudah sesuai dengan putusan pengadilan yang telah inkrah. Dari Jakarta Selatan dan Helmi Sajang Bahati Ainus melaporkan. Pemirsa, bangunan gapura yang menelan anggaran fantastis hingga 32,8 miliar rupiah di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara menuai sorotan. Gapura yang menjadi gerbang wisata Toronipa tersebut baru 7 bulan diresmikan, namun sudah rusak di beberapa bagian. Dari kejauhan, gapura yang digadang-gadang menyerupai model London Bridge ini memang megah. Namun bila dilihat lagi lebih dekat, kondisinya memprihatinkan. Meski baru diresmikan pada Februari 2024 lalu, kondisi bangunan gapura yang menjadi gerbang wisata Toronipa, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, yang menelan anggaran fantastis hingga 32 miliar rupiah ini sudah rusak di beberapa bagian. Gapura ini dibangun dengan konstruksi yang tipis tanpa rangka beton, sehingga mudah jebol dan berlubang. Bahkan dinding gapura yang rusak hanya ditambal di berbagai sisinya. Pihak Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Sulawesi Tenggara menjelaskan konstruksi gapura menggunakan material Glass Reinforced Concrete atau GRC board yang merupakan kombinasi beton dan serat kaca serta diklaim awet hingga 25 tahun. Kolom-kolom yang besar itu tidak di sini, itu sedikit sekali, hanya sedikit beton saja kita bungkus dengan GRC, namanya GRC itu glass reinforced concrete. Dia beton campuran serat kaca. Itu tahannya sampai 25 tahun. Itu tahan api, tahan air dan mudah perawatannya, mudah dicetak semua. Makanya untuk di Toronipa itu yang digunakan karena kenapa? Ada estetika bentuk yang kita kejar. Kalau kita gunakan beton atau kita gunakan batu merah itu tidak dapat dia. Kalau GRC bisa kita bentuk. Nah seperti itu, makanya modelnya seperti kayak batu bata itu dibentuk seperti itu. Gapura yang berlokasi di Kelurahan Kendari Cadi ini merupakan bagian dari mega proyek Jalan Kendari Toronipa sepanjang 14,6 km. yang menelan anggaran total 1,1 triliun rupiah di masa pemerintahan Gubernur Ali Mazi. Gerbang wisata yang berhadapan langsung dengan jembatan Teluk Kendari ini diharapkan bisa menjadi ikon untuk menarik wisatawan. Namun jika melihat kondisi gapura yang baru 7 bulan diresmikan dengan anggaran senilai puluhan miliar rupiah ini sudah rusak, publik pun jadi bertanya, sudah sesuaikah anggaran dengan bahan yang digunakan? Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Muhtarudin Ainus melaporkan.
Pemirsa, terima kasih Anda masih di Anyu Siang. Kontingen Paralympic Games Paris 2024 berhasil membanggakan nama Indonesia dengan membawa pulang 14 medali. Dan atas prestasinya ini pemerintah memberikan penghargaan atas dedikasi dan juga perjuangan selama gelaran Paralimpiade Paris 2024 di Istana Merdeka, Jakarta. Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanusudibio yang juga Ketua Umum Partai Perindo hadir bersama sejumlah menteri pada acara penyerahan bonus dan apresiasi kepada para atlet Paralympic Games Paris 2024 di Istana Merdeka, Jakarta. Apresiasi ini diberikan langsung Presiden Joko Widodo kepada para atlet yang telah membanggakan bangsa Indonesia dengan membawa pulang 14 medali. Dan sebagai bentuk apresiasi atas prestasi yang membanggakan ini, pemerintah telah menyiapkan bonus sebesar 6 miliar rupiah untuk peraih medali emas, 2 miliar 750 juta rupiah untuk peraih medali perak, dan 1 miliar 650 juta untuk peraih medali perunggu. Presiden Joko Widodo juga memberikan apresiasi kepada para pelatih atas dedikasi serta kerja kerasnya dalam melahirkan para juara di Paralimpiade Paris 2024. Dedikasi dan dukungan dari berbagai pihak, Indonesia berhasil membawa pulang 14 medali, 1 emas, 8 perak, dan 5 perunggu. Ini merupakan pencapaian terbaik sepanjang partisipasi Indonesia dalam Paralimpiade, melebihi target awal yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Berkat kerja keras dan ketekunan dalam berlatih, para atlet kontingen Indonesia di Paralimpiade 2024 mampu meraih kesuksesan hingga membawa nama harum Indonesia di kancah internasional. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tuan rumah PON ke-21 yaitu Aceh dan Sumatera Utara meraih medali emas di cabang olahraga arung jeram. Tim Aceh meraih emas di nomor Downriver Race R6 Putra, sedangkan Sumatera Utara mendapat emas di nomor Downriver R6 Putri. Tuan rumah PON ke-21 yaitu Aceh dan Sumatera Utara meraih medali emas di cabang olahraga arung jeram. Tim Aceh meraih emas di nomor Downriver Race R6 Putra. Mengarungi sungai sepanjang 4 km, Aceh menjadi yang tercepat dari ke-7 provinsi yang bersaing dengan catatan waktu 20 menit 45,05 detik. Sedangkan Sumatera Utara berjaya di nomor putri juga di nomor Downriver Race R6. Tim Sumatera Utara paling cepat dengan waktu 22 menit 17,74 detik untuk mengunci medali emas. Dari Kabupaten Aceh Tenggara Aceh, Medi Arjuna, iNews melaporkan. Pemirsa, gelaran PON ke-21 Aceh Sumatera Utara menuai sorotan karena fasilitas yang tidak memadai dan ada venue yang masih dalam tahap pembangunan. Menpora Dito Aryo Tejo pun menduga ada penyelewengan dana. Video yang beredar di media sosial tampilkan akses jalan menuju gor bola voli indoor di Sports Center Deli Serdang, Sumatera Utara berlumpur dan tergenang banjir. Kabel-kabel dan kayu sisa proyek masih berserakan. Alat berat juga masih berada di lokasi. Untuk menuju venue, para atlet voli PON ke-21 terpaksa melintasi kubang dengan jembatan kayu. Saat ini para pekerja tengah menyelesaikan sejumlah bagian dari venue yang pengerjaannya belum selesai. Terkait hal ini, Menpora Dito Aryo Tejo sampaikan permintaan maaf. Menurutnya ada aduan dari sejumlah pihak tentang dugaan penyelewengan penggunaan dana PON. Soal venue rusak, itu kan ramai di sosial media, baik itu Instagram ataupun pemberitaan venue-venue yang dianggap belum selesai atau
belum jadi itu dianggap ada penyelewengan. Nah, dari situ kami merespon bahwa dalam PON ini, dalam Kepres nomor 24 tahun 2024, itu juga sudah dibentuk Bapak Presiden, yaitu Satgas Pendampingan Tata Kelola yang dipimpin oleh Wakil Jaksa Agung beserta Kabar Eskrim Mabes Polri. Dan di mana semua keluhan ini sebelum kami memutuskan, membuat vonis, pastinya akan ada proses yang dilakukan, yaitu penyerapan aduan masyarakat, dan setelah itu pastinya akan ada pendalaman, penelusuran, apakah itu sesuai spek, sesuai kontrak. Kalau misalnya itu emang menyeleweng, ya pasti akan kita tindak tegas. Menpora akan memastikan pembenahan PON 2024 akan dilakukan dengan cara terbaik, agar tidak mengganggu jalannya pertandingan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, penyelenggaraan PON 2024 di Aceh dan Sumut Tengah disorot karena banyak venue yang dinilai belum siap. Polri pun siap menyelidiki adanya dugaan penyelewengan dana penyelenggaraan PON ke-21 tersebut. Kami untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan. Demikian juga tentunya seluruh APH yang ada pun juga baik di Polri, di Kejaksaan, di KPK semua memiliki ruang yang sama untuk menangani. Namun prinsipnya Polri siap untuk menangani. Kita segera akan berkoordinasi dengan Menpora dalam hal ini untuk melakukan pendalaman.